Ucapan Ahok terbukti benar. Ada tumpukan sertifikat tanah ngendap 3 tahun di BPN Jaksel. Bubarkan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kita nggak tahu. Ini ternyata permainan itu udah belasan tahun yang lalu loh. Surat-surat seperti itu. Tapi yang pasti ada oknum dalam terlibat. Karena ada surat keterangan dari Dinas Kelautan Perikanan. Itu nyatakan itu punya dia. Tapi di tangan mereka diganti. Makanya kita ada koordinasi Bareskrim. Ada koordinasi Bareskrim akan segera di rapor resmi ke mereka untuk ditindak lanjut. Oke, Pak Petrus, artinya 49 sertifikat yang belum diserahkan kepada pemiliknya ini juga akan atau diduga kuat ada sangkut pautnya dengan kasus mafia tanah? Ya, ini kami dugaan kami, memang ini ada kaitannya dengan yang dilakukan oleh oknum BPN yang telah kami tahan. Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk membongkar modus operandi dari mafia tanah. Penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan. Seorang warganet dengan nama akun Twitter, Indra Kila 007, memberikan tanggapan soal peristiwa yang terjadi di Badan Pertanahan Nasional atau BPN DKI Jakarta Selatan. Lewat akun Twitternya, netizen itu pun menyebut apa yang terjadi di BPN DKI Jakarta Selatan adalah perbuatan durjana. Menurut netizen tersebut, kelakuan BPN Jaksel kalau gak dikasih pelicin itu sertifikat gak dikasih ke pemiliknya. Dilansir dari Detik, polisi menggeledah kantor pertanahan atau Kantah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jakarta Selatan terkait kasus mafia tanah. Dari hasil penggeledahan tersebut, polisi menemukan sejumlah sertifikat tanah yang mengendap bertahun-tahun di BPN Jaksel. Dari foto yang diperoleh detik.com, terlihat berkas-berkas menumpuk dalam sebuah ruang arsip. Dokumen-dokumen yang diberi map berwarna-warni itu sebagian diberi label dengan secari kertas bertuliskan berkas Jaga Karsa K3 2019, kemudian ada juga tulisan berkas Pasanggerahan K3 2019. Tim penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa berkas-berkas tersebut. Penggeledahan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat masih berlangsung. Direktur Reskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sertifikat yang seharusnya diserahkan tapi menumpuk selama bertahun-tahun. Hengki mengatakan dalam kasus mafia tanah yang melibatkan pejabat BPN Jakarta Selatan, ada pergeseran modus kejahatan yang dilakukan pelaku. Dia menyebut biasanya kasus mafia tanah terjadi dalam proses peralihan sertifikat, yang artinya hal tersebut melibatkan beberapa instansi bahkan oknum BPN itu sendiri. Menurut Hengki, kasus mafia tanah ini pun bisa menyasar masyarakat dari lintas kalangan. Dia mengatakan banyak warga yang hingga saat ini belum sadar sudah menjadi korban mafia tanah. Lebih lanjut, Hengki mengatakan penyelidikan terhadap kasus mafia tanah akan terus digencarkan. Dia memastikan akan menangkap semua pelaku yang terlibat dalam sindikat mafia tanah. Mungkin ada potensi oknum-oknum lain yang akan kita tangkap. Ya, jadi dari fakta penyidikan yang telah kami dapatkan, telah kami temukan, ada kesengajaan dari oknum BPN tersebut dengan tidak segera memberikan. Kesengajaannya bagaimana? Terjadi penghapusan data yuridis serta fisik yang dilakukan secara manual. Ini yang fakta penyidikan kami. Oke. Secara manual itu dilakukan dengan menggunakan baiklin, dengan kata embat yang tidak sesuai dengan mekanisme atau SOP yang berlaku. Terbitnya sebuah sertifikat kepemilikan tanah itu adalah legalisasi sebuah negara. Oke. Legalisasi sebuah negara. Nah, kemudian di atas tanah yang sudah dilegalisasi oleh negara terbit kembali legalisasi baru. Nah, tapi sebelumnya saya luruskan, yang di FKMT itu tidak ada sertifikat palsu. Sebelumnya polisi juga telah merekap salah satu pejabat kantor BPN Jaksel berinisial PS. Pelaku diketahui bekerja sama dengan beberapa pendana dalam menerbitkan sertifikat tanpa warkah yang benar. Jadi benar apa yang dikhawatirkan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok beberapa waktu silam ketika ia masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, bahwa dari awal BPN memang sudah busuk dan harus dibubarkan. Pada waktu itu Ahok berbicara soal masalah lahan di DKI Jakarta. Menurutnya banyak area terbuka hijau yang
yang diduduki pihak tertentu dan diberi sertifikat karena permainan. Namun dia tidak kuasa mengubahnya karena itu kewenangan Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Dalam acara konferensi Infit bertema pembangunan untuk semua di Hotel Royal Kuningan Setiabudi Jaksel, Rabu 27 November 2013, Ahok memaparkan jatah jalan inspeksi dari zaman Belanda sepanjang 7,5 meter di kiri dan kanan sungai atau setara dengan 4 jalur mobil. Namun persoalannya jalan itu sudah diduduki. Maka dari itu